kita salam kenal ini kepada Mbak Suci Lestari Yuwana dari UGM. Silakan untuk berstatement. 3-5 menit. Salam kenal Mbak Dia, salam kenal teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izinkan saya membacakan refleksi yang saya tulis kira-kira kemarin mengisi PAK begitu. Pengalaman mengisi PAK benar-benar membuat saya merasa frustasi dan tidak dihargai. Sistem yang menurut saya dibuat begitu janggal dan tidak memperhatikan kualitas ilmu yang sudah saya pelajari, serahkan dan bagikan kepada mahasiswa. Misalnya salah satu contoh paling kecil adalah tentang bagaimana saya harus menyertakan surat undangan, sertifikat, dan dokumen ucapan terima kasih ketika saya diundang sebagai narasumber untuk membuktikan kinerja saya. Padahal seringkali dalam beberapa kesempatan panitia tidak memberikan sertifikat. Nah, ini memberikan kesulitan pada saya. Apakah saya harus menghubungi panitia itu lagi dan menambah beban kerja mereka membuat sertifikat dalam jangka waktu 1 hari, karena saat itu mengingat deadline untuk mengisi PAK sangat singkat. Pengalaman buruk ini membuat saya jadi berpikir, lama-lama sebenarnya mungkin kalau mau naik pangkat atau mengurus karir menjadi dosen tidak perlu pusing-pusing riset atau mengembangkan ilmu, tapi cukup jadi kolektor sertifikat mungkin. Tapi bagi saya pengalaman ini menjadi pengalaman yang tidak adil dan boleh dibilang membuang-buang waktu saya untuk digunakan melakukan hal-hal yang lebih produktif. Dan saya kira pengalaman ini bukan yang saya alami sendiri, tapi juga dirasakan oleh teman-teman sesama pekerja kampus. Begitupun tidak hanya dosen, tapi juga tenaga kependidikan yang juga sering menjadi sasaran kemarahan dan terjebak juga sebagai tulang punggung lancarnya proses administrasi kampus. Mungkin merasa kesal, marah, jengkel adalah perasaan yang manusiawi dan seharusnya sudah bisa diantisipasi ketika menghadapi sistem yang tidak manusiawi. Pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah saat ini bagaimana jika sebenarnya sistem PAK ini bukan sistem yang sempurna atau mungkin bukan sistem yang terakhir. Bagaimana kalau misalnya ini diganti lagi tahun depan? Apakah itu berarti saya harus mengisi lagi sistemnya, mengisi lagi atau mengupdate lagi data-data pada sistem yang baru? Kalau mau egois, mungkin saya akan memilih untuk menolak dan mengisi dan mengurus, tidak mau mengurus pangkat. Tapi mungkin bagi saya dan mungkin juga bagi sebagian besar teman-teman dosen dan pekerja kampus semua, posisi pekerja kampus ini adalah pekerjaan utama saya untuk menghidupi keluarga. Dari mana kebutuhan keluarga saya bisa terpenuhi jika urusan karir tidak saya urus? Bagi saya peraturan PAK yang baru ini hanya secuil dari banyaknya pengalaman buruk di mana seringkali saya merasa terjebak dan ketergantungan pada sistem pengelolaan karir dosen yang tidak memperhatikan kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja kampus. Saya yakin jika hanya menggunakan cara-cara yang itu saja, cara-cara yang sama, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda. Jika kita menginginkan perubahan transformatif pada sistem pendidikan kita, maka kita harus berani mengambil jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Saya belum pernah tergabung pada serikat kerja manapun. Maka menurut saya memilih untuk bergabung pada serikat pekerja kampus, walaupun masih menjadi opsi yang marginal, namun patut untuk saya coba. Atau kalau misalnya mengambil dari salah satu puisi di Robert Frost, two roads diverge in the wood, and I took one less traveled by, and that has made all the difference. Saya berharap semoga kita bisa bersama-sama mengambil langkah yang berbeda, membangun serikat pekerja kampus, dan mendorong perubahan sistem yang lebih memanusiakan pekerja. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak.